Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Halo Eduholi, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini maka penyelesaiannya adalah terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkan setiap hari dengan baik. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Meminta melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan visi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan visi dan misi perusahaan. Baik. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, maka indikasinya adalah 1. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan yang dibebankan pada Anda. 2. Mampu menanggung konsekuensi. 3. Mampu bertanggung jawab dari anggota tim yang di bawah wewenang Anda. Baik. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 4, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 5. Akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 5 dan 4. Skor 4, memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Untuk 5, melihat dari kondisi yang saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Artinya, untuk soal ini, Anda yang dituntut adalah menyelesaikan masalah berdasarkan pada kondisi pada soal ini. Artinya, pada soal ini, yang dibutuhkan adalah melihat kondisinya seperti apa, Anda sesuaikan dengan visi dan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Jadi opsi yang paling tepat adalah C ya. Karena untuk opsi E hanya memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa dikerjakan sesuai kemampuan dan misi perusahaan. Hampir dekat sebenarnya, mungkin akan tertukar jawabannya ya. Tetapi untuk skor C itu melihat dari kondisinya dulu dihubungkan, sedangkan di sini ini tidak ada yang menghubungkan dengan kondisinya, hanya berupa memikirkan yang sekiranya cocok, tidak menghubungkan dengan analisis yang lebih dalam. Untuk C, kondisinya adalah menghubungkan dengan analisis yang lebih dalam pada soal ini. Dapat difahami ya? Di sini adalah melihat kondisi dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat selesai. Maka indikatornya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini maka penyelesaiannya adalah atasan Anda memberikan suatu tugas yang dipercayakannya menyelesaikan masalah di dalam pekerjaan hanya kepada Anda. Di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit optimal untuk memberikan solusi terbaik penyelesaian permasalahan tersebut. Atasan Anda menilai Anda karyawan paling mampu
mengatasinya dengan baik dan efektif. Yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif penyelesaian dari penyelesaian sebelumnya. Baik, diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kreativitas dan inovasi. Maka indikasinya adalah 1. Sifat keterbaruan, 2. Sifat optimal, 3. Sifat kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan yang lama. Untuk soal ini akan kita analisis dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda adalah 5. Baik, untuk skor yang paling rendah, untuk 2 skor yang paling atas yaitu 4 dan 5. Skor 4, memikirkan cara yang paling efektif penyelesaian dari penyelesaian sebelumnya. Dan untuk skor 5, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Artinya di sini Anda sedikit optimal memberikan solusi terbaik penyelesaian permasalahan tersebut. Ya, artinya Anda hanya cukup menambahkan hal-hal sedikit saja atau merombak hal-hal kecil saja. Karena atasan Anda menganggap bahwa itu hanya kesalahan yang sedikit optimal saja. Dapat dipahami? Kata kerja operasionalnya dilihat ya. Baik, untuk indikasinya adalah memiliki kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan guna hasil yang terbaik, tetapi tidak mudah merubah namun memodifikasinya. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di kantor Anda sedang disibukkan dengan beberapa deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya beberapa hari ini, sehingga setiap komponen perusahaan, karena jika ada pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap permasalahan mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan cara memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Mendengarkan keluhan mereka setiap waktu, bahkan pada saat kerja. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, indikasinya yaitu topik orientasi pada orang lain, maka indikasinya adalah selalu mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak, membiasakan tidak menunda-nunda pekerjaan, dan selalu memberikan hasil yang terbaik untuk pekerjaan. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda adalah 5.
Baik skor 4 dan 5. 4. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Dan 5. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan cara memprioritaskan kepentingan perusahaan. Baik, untuk hal ini yang harus Anda lakukan adalah orientasi kepada orang lain, tetapi ingat Anda sedang di perusahaan ya. Maka tetap yang dipentingkan harus kepentingan perusahaan. Jadi di kantor perusahaan sama ya. Yang harus dipentingkan ada keadaan perusahaan atau kantor. Maka opsi yang paling tepat adalah D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan cara memprioritaskan kepentingan perusahaan. Artinya kalau masih jam kerja saat ini berarti ini jawabannya paling kecil. Terus lagi, kapanpun tidak baik juga karena harus diprioritaskan adalah kepentingan perusahaan. Selanjutnya, dibatasi karena dapat mengganggu, skornya 3 ya. 4. Bersimpati, menasehati dan memberikan solusi terhadap setiap masalah mereka. Sedangkan ini di belakangnya memprioritaskan kepentingan perusahaan. Artinya penggabungan antara opsi C dan D, tetapi untuk D lebih menyeluruh. Baik, untuk soal seperti ini, maka opsi yang paling tepat adalah D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan cara memprioritaskan kepentingan perusahaan. Untuk indikator soal ini adalah menunjukkan niat baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya dengan memprioritaskan kepentingan perusahaan. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah pergantian orang pada posisi dan unit tertentu pada perusahaan merupakan hal biasa terjadi, dan Anda baru saja mutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang begitu besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan, A. Memberi tahu kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. E. Mengomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, maka indikasinya adalah belajar memahami orang lain, belajar tugas-tugas dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik, dan belajar manajemen konflik yang baik. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah kedua, ketiga, keempat, kelima. Baik, dapat diartikan. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda adalah 5. Skor 4, memberitahu kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Dan 5, mengomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Di sini diingatkan kembali ya, untuk soalnya langsung pada kata kerja operasional bahwa Anda hanya harus mengomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf untuk mencapainya. Sedangkan di sini lebih pada kaitannya pekerjaan mereka kerjakan. Kalau di sini lebih ke sasaran perusahaan. Bedanya apa? Bedanya yaitu kalau di sini memberitahu kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan,
berarti Anda harus membimbing mereka untuk melakukan atau meninjau pekerjaan mereka baik dari A sampai Z atau step 1 sampai step berikutnya. Anda harus meninjau mereka, melihat mereka secara langsung. Sedangkan di sini untuk E, Anda mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf untuk mencapainya. Anda untuk skor ini berhaluan pada visi dan misi perusahaan, baik dengan Anda mungkin bisa menerapkan metode memotivasinya atau berupa apapun yang mengenai hal supaya mereka dapat memahami untuk lebih baik mengerjakan pekerjaan mereka. Misalnya dengan motivasi membangun atau dengan pelatihan atau dengan bentuk apapun. Baik, supaya pencapaian perusahaan dapat dicapai secara optimal. Opsi yang paling tepat adalah E. Indikatornya mempunyai sikap dan kemampuan memimpin dan menjadi katalisator untuk membangkitkan semangat kerja yang efektif dan efisien. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintahan tempat Anda bekerja selama ini. Beberapa tahun lagi, tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Anda merencanakan untuk merasa kenyamanan pada masa tua Anda di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan pekerjaan buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. E. Beristirahat saja setiap hari di rumah menikmati hari-hari tua saya bersama keluarga. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kemampuan bekerja berkelanjutan, maka indikasinya adalah 1. Gemar membaca untuk pengembangan diri. 2. Tidak protes jika ditegaskan mengikuti seminar atau pelatihan. 3. Berpikiran maju. 4. Tertantang untuk maju. Maka untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda adalah 5. Opsi C, 4, dan 5. 4. Membuka lapangan pekerjaan buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. Dan 5. Saya membuat usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. Baik, sama-sama ya di sini kemampuan bekerja berkelanjutan sama, hanya di sini yang dihubungkan adalah korelasi ya. Korelasi dari soal ini. Yang diminta soal ini adalah maka ketika Anda telah selesai menjadi abdi negara, maka yang harus Anda lakukan adalah otomatis kita berlogika dan memiliki sifat yang jangka panjang tetapi bekerja berkelanjutan, yaitu opsi yang paling tepat adalah A. Mengapa? Karena opsi A sangat berkaitan dengan soal ini. Sedangkan opsi C di sini benar bekerja berkelanjutan tetapi memiliki korelasi yang minim pada soal ini. Dapat dipahami ya? Korelasinya minim. Sedangkan ini Anda memiliki korelasi yang berhubungan dengan soal ini. Dapat dipahami? Apabila Anda mendapatkan soal seperti ini, maka opsi yang paling tepat adalah A. Indikatornya adalah memiliki niat pengendalian diri, berpikiran maju, tidak pernah puas dalam hal positif dan niat untuk sukses terus-menerus dan belajar terus-menerus. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar.
Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.